Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali ya kajian kita terhadap kitab Muqaddimah Ajurrumiyah, dan ini adalah merupakan sesi kedua. Insyaallah. Tayyib, tafadhal Mas Manta, iqra. Tayyib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Anwa'ul kalami. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Hasbuk. Tayyib. Di sini muallif rahimahullahu taala ya berkata di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, ya kitabnya diawali dengan basmalah, yang mana kita tahu ada banyak faktor kenapa sebuah kitab diawali dengan basmalah. Di antaranya itu adalah iktidaan bi kitabillah, yaitu mengikuti Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan basmalah. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama apakah basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan, tapi yang pasti Al-Quran dimulai dengan basmalah. Kemudian juga iktidaan bi sunnatin fi'liyatin, mengikuti sunnah fi'liyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai risalahnya diawali dengan basmalah, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis risalah kepada Heraklius, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Herakla azimir Rum, ya dari Muhammad kepada Heraklius penguasa Romawi. Di situ diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga memulai ya kitab dengan basmalah itu sebagai bentuk tabarrukan bismillah, sebagai bentuk mencari barokah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita ya di dalam basmalah itu sendiri, huruf ba yang ada dalam lafaz basmalah itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh ulama nahwu itu bisa bermakna musahabah wal isti'anah. Ya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan nama-namanya yang husna. Ya juga memulai risalah atau kitab dengan basmalah itu adalah merupakan sunnatul muallifin, ya sunnahnya para penulis, sunnahnya para penulis buku atau penulis kitab, atau da'bu salafus soleh, ciri khasnya para salafus soleh. Kemudian di sini disebutkan qala al-musannifu, berkata al-musannif. Yang dimaksud dengan al-musannif di sini yaitu penulis Muqaddimah Ajurrumiyah atau matan Jurumiyah, yang mana kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Jadi kunyahnya Abu Abdullah, namanya adalah Muhammad ibnu Daud As-Sanhaji.
Kemudian beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Lafaz Ajurrum itu sendiri, teman-teman sekalian, itu memiliki banyak bacaan atau lugat. Ya, di antaranya tadi antum baca dengan hamzah mamdudah, kemudian jim di dhammah, ra di dhammah dan di tasydid, berarti Ajurrum. Ajurrum. Ya, Ibnu Ajurrum. Atau boleh juga kita baca dengan hamzah mamdudah, kemudian jimnya kita fathah, ra-nya kita dhammah dan ditasydid, berarti Ibnu Ajarrum. Ibnu Ajarrum, ya. Atau boleh juga dibaca dengan mensukun jim, memfathah hamzah tapi tidak dimatkan, kemudian mensukun jim dan mendomah ra tanpa ditasydidkan, berarti Ibnu Ajrum. Boleh antum baca Ibnu Ajrum, ya. Atau cara baca yang lainnya, jimnya kita ganti dengan huruf kaf, berarti Ibnu Akrum. Ya, ada 4 bacaan. Boleh antum baca Ibnu Ajurrum atau Ibnu Ajarrum atau Ibnu Ajrum atau Ibnu Akrum, ya. Dan Ajrum atau Ajurrum itu sendiri, ya, dalam lughah Barbar itu bermakna al-faqir as-sufi. Ya, al-faqir as-sufi. Yang dimaksud dengan sufi di sini adalah az-zahid, ya, al-faqir az-zahid. Dan Ibnu Ajurrum, ya, rahimahullahu taala, ya, beliau lahir di kota atau di negeri Maroko, tepatnya di kota Fes, yaitu pada tahun 672 Hijriah. Tahun ini, teman-teman, adalah merupakan tahun wafatnya salah satu alim fin nahwi dalam mazhab Basrah, yaitu Muhammad ibnu Malik, ya, atau yang kita kenal dengan Ibnu Malik, penulis Alfiyah atau Al-Khulasah, ya. Kemudian Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala sendiri wafat pada tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah pada hari Senin tanggal 20 dari bulan Safar. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, kalau kita lihat biografi beliau, ya, beliau punya kedudukan ilmiah yang cukup luar biasa. Ya, Ibnu Ajurrum ini belajar, awal-awal belajar itu di kota Fes. Kemudian ketika beliau ingin pergi haji ke Mekah, ya, dan tatkala melewati Mesir, tepatnya di Kairo, beliau belajar di situ kepada salah satu alim fin nahwi, ya, yaitu Abu Hayyan rahimahullahu taala, Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau belajar nahu dari Abu Hayyan, ya, rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam As-Suyuti, ya, mensifati Ibnu Ajurrum ini dengan al-ustaz. Ustaz itu adalah gelar yang lebih tinggi daripada syekh. Ya, maksudnya fakar, betul-betul ahli dalam bidang ilmu nahu. Bahkan para pensyarah kitab beliau seperti, ya, Al-Makudi, ya, mensifati kalau Ibnu Ajurrum itu adalah imamun fin nahwi. Imam fin nahwi, Masya Allah. Atau selain itu, selain ahli dalam ilmu nahu, beliau juga Ibnu Ajurrum ini adalah orang yang ahli dalam ilmu qiraah, ilmu tajwid, ya, ilmu rasm, ya, luar biasa kemampuan beliau. Juga ahli dalam hisab dan sastra. Dan kitab ini, ya hewan, kemarin sudah kita jelaskan sama antum, ya, dikenal dengan Muqaddimah Ibni Ajurrum, ya, atau Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Boleh antum baca Muqaddimah dengan mengkasrah dal atau Muqaddamah dengan memfathah dal. Boleh Muqaddamah Ibni Ajurrum atau Muqaddimah Ibni Ajurrum, ya. Dan Ibnu Ajurrum, ya, rahimahullahu taala, dalam masalah nahu beliau itu bermazhab dengan mazhabnya ahli Kufah, ya. Jadi dia Kufiyul madhab dalam bidang ilmu nahu. Berbeda dengan Imam Malik, Ibnu Malik itu kalau dalam ilmu nahu mazhabnya adalah mazhab ahli Basrah, ya. Kemudian di sini beliau mengatakan al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wad'i.
Kalam adalah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang berfaedah bil wad'i. Ya, bil wad'i. Ya, kita akan jelaskan di sini ikhwan. Al-kalam yang dimaksud dengan kalam di sini adalah merupakan al-kalam indan nuhat. Kalam dalam pandangan ulama nahwu. Ya, bukan kalam dalam pandangan ulama bahasa, bukan juga kalam dalam pandangan syariat, tapi yang dimaksud dengan kalam di sini adalah kalam dalam pandangan ulama nahwu. Karena al yang terdapat dalam lafaz al-kalam ini al-ahdiyah zihniyah. Jadi langsung terbayang, langsung kita paham yang diinginkan dengan kalam di sini adalah kalam indan nuhat. Makanya Ibnu Malik juga mengatakan kalamuna labzun mufidun kastakim. Kalamuna dengan mengidhofahkan kalam kepada dhamir nahnu. Yang dimaksud dengan nahnu di sini adalah ahli nahwu. Berarti al-kalam dalam bab ini adalah al-kalam dalam pandangan ulama nahwu. Ya, apa itu al-kalam dalam pandangan ulama nahwu? Beliau mengatakan di sini harus terpenuhi 4 syarat. Ya, pertama al-labzu. Jadi sebuah kalam bisa dikatakan kalam dalam pandangan ulama nahwu harus terpenuhi 4 syarat ini. Kalau salah satu dari 4 syarat hilang maka tidak terpenuhi. Yang pertama al-labzu. Al-labzu. Apa yang dimaksud dengan al-labzu? Al-labzu itu adalah an-nutqu bil lisan. Ya, an-nutqu bil lisan bil aswat al-mustamilah ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Jadi harus dilafazkan dengan lisan, harus terucapkan dengan lisan, yang mana nanti akan ada suara-suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ya. Nah, makanya ada isyarat, ya, isyarah atau kitabah tulisan itu tidak termasuk kalam dalam pandangan ulama nahwu. Ya, meskipun tulisannya mengandung huruf hijaiyah, namun dia tidak terucapkan dengan lisan. Ya, jadi harus mantuk bil lisan. Ya, syaratnya harus malfuz bil lisan, harus dilafazkan. Adapun isyarah juga tidak masuk dalam kategori lafaz menurut ulama nahwu, hingga tidak bisa dikategorikan kalam dalam pandangan ulama nahwu. Ya, kemudian yang kedua syaratnya al-murakkabu. Al-murakkab harus tersusun. Dan al-murakkab sendiri artinya itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, dan murakkab itu ikhwatal iman banyak jenisnya. Misalnya ada al-murakkab tarkiban isnadiyan, yaitu murakkab tarkiban isnadiyan itu seperti susunan mubtada khobar, fi'il fa'il dan yang lainnya yang di situ ada musnad ilaih. Itu namanya murakkab tarkiban isnadiyan. Ada juga murakkab tarkiban idhafiyan, seperti mudhaf ilaih itu tersusun dari 2 kata. Makanya dinamakan murakkab tapi murakkaban tarkiban idhafiyan. Ada juga murakkab tarkiban bayaniyan, yaitu seperti na'at man'ut atau sifat mausuf seperti badal dan mubdal minhu seperti taukid dan muakkad. Itu tersusun dari 2 kata, makanya dinamakan dengan murakkab tarkiban bayaniyan. Ada juga murakkab tarkiban atfiyan, yaitu ataf dan ma'tuf. Ya, tersusun dari 3 kata karena yang ada wasithah huruf ataf di tengah-tengahnya. Ya, misalnya Muhammadun wa Aliyun, ini murakkab tarkiban atfiyan. Ya, tersusun lebih dari 2 kata, dinamakan dengan murakkab. Ada juga murakkab tarkiban masjiyan, yaitu yang tersusun dari 2 kata tapi dihukumi seperti 1 kata. Ya, seperti kita katakan hadru maut, 2 kata dari hadru sama maut tapi dianggap satu kata. Ini namanya murakkab tarkiban masjiyan. Ala kulli hal yang namanya murakkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih, ya. Kemudian al-mufidu, ya. Syarat yang ketiga harus mufid. Ya, al-mufid di sini merupakan isim fa'il dari afada yufidu. Maksudnya di sini adalah memberikan faidah yang sunus sukut alaihi, yang kalau kita diam itu pas, ya. Diam itu memang pas untuk diam pada saat itu. Ya, karena tidak ada lagi yang perlu terucapkan dan orang yang dengar pun paham. Ya, misalnya kita mengatakan, ya,
Ja'a Muhammadun minal masjidi. Ya, ja'a Muhammadun minal masjidi. Kita diam di situ udah pas, karena nggak perlu lagi ada kata yang terucap, serta orang yang mendengarnya pun paham, tidak menunggu kata-kata yang menyempurnakannya. Maka ini yang dinamakan mufid. Ya ma'afada ma'nan taman yahsunus sukut alaih. Apa yang memberikan faedah yang sempurna, dan kalau kita diam itu pas, baik, bagus diam di situ, karena memang tidak ada kata lagi yang perlu diucapkan, dan orang yang mendengarkannya pun paham. Ya, orang yang mendengarnya pun paham. Kemudian dalam masalah mufid ini, teman-teman sekalian, apakah disyaratkan maklumatnya itu harus jadidah, harus baru, artinya belum diketahui oleh mukhatab atau yang mendengar, ataukah tidak perlu maklumatnya jadidah? Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama nahwu. Ya, Ibnu Malik dalam syarahnya ya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, beliau mengatakan itu harus maklumatnya jadidah. Karena kalau kita mengatakan misalnya an-naru harun, api itu panas, ini bukan kalam, meskipun tersusun dari dua kata lafaz dengan bahasa Arab, tapi ini tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Karena tidak ada orang yang tidak tahu kalau yang namanya api itu pasti panas. Ya, berarti ini bukan maklumat jadidah. Begitupun kalau kita katakan misalnya as-sama fauqal ardi wal ardu tahtas sama, misalnya. Ya, langit itu di atas bumi, bumi itu di bawah langit. Ya, meskipun ini tersusun dari dua kata bahkan lebih, kemudian lafaz bil wad'i bil lughah al arabiyyah, tapi ini tidak mufid karena ini bukan maklumah jadidah. Maka ini tidak masuk dalam kategori kalam. Namun sebagian para ulama nahwu, terutama ulama-ulama Kufah, tidak mensyaratkan maklumatnya harus jadidah, meskipun itu tahsilu hasil, ya, sesuatu yang sudah dipahami, sudah diketahui, ya, selama dia mufid, ya, dapat dipahami, walaupun itu bukan maklumah jadidah, tetap dinamakan kalam. Maka atas dasar pendapat ini an-naru harun tetap dikategorikan kalam. As-sama fauqal ardi wal ardu tahtas sama itu tetap dikategorikan kalam, ya. Kemudian syarat yang keempat di sini adalah bil wad'i. Bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan wad'i di sini? Pertama, yang dimaksud dengan wad'i di sini, mutakallim, orang yang berbicara itu fahiman bima yaquluh wa qasidan lahu. Jadi dia harus faham apa yang dia ucapkan dan memang punya niat untuk mengucapkannya. Ya, ini yang pertama yang dimaksud dengan bil wad'i. Mutakallim itu fahiman bima yaqul wa qasidan lahu. Dia paham apa yang dia ucapkan, kemudian dia punya niat untuk mengucapkannya. Ini. Kemudian yang kedua bil lughah al arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Maka berdasarkan makna dari wad'i ini, ikhwan, kalau ada burung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah termasuk kalam atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mutakallimnya, yaitu burung itu, tidak paham apa yang dia ucapkan dan juga tidak punya niat. Ya, meskipun menggunakan bahasa Arab. Atau contoh lain, orang ngigo, ya, ceramah panjang pakai bahasa Arab. Apakah itu semuanya kalam? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya niat untuk mengucapkannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan bil wad'i di sini harus fahiman bima yaqul, qasidan lahu, dan bil lughah al arabiyyah. Ya, ini 4 syarat harus terpenuhi baru bisa dikatakan sebuah jumlah sebagai kalam. Pertama, harus lafaz, harus mantuk bil lisan, ya, dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Artinya kalau dia itu bukan huruf hijaiyah, maka itu bukan pembahasan, ya, karena kita memang maudhu ilmu nahwu itu adalah al-lughah al-arabiyyah, ya. Kemudian yang kedua itu harus murakkab. Artinya kalau tidak murakkab maka tidak bisa dinamakan kalam. Baik ini murakkabnya ikhwan, murakkabnya itu takdiri, ya, seperti misalnya idrib. Di sini kan meskipun secara zahir itu cuma satu kata, tapi secara takdir itu 2 kata. Idrib anta takdirnya, tersusun dari 2 kata. Jadi murakkabnya imma zahiran atau takdiri atau takdiran, ya.
Kemudian yang ketiga itu harus mufid. Tadi mufid itu adalah ma'afada ma'nan taman yahsunus sukut alaiha as-sami, ya. Jadi yahsunus sukut wa yafhamu bihi as-sami atau wa yafhamuhus sami, ya. Pas untuk diam dan orang yang mendengar pun paham karena tidak ada kata lagi yang ditunggu atau perlu diucapkan. Ya, kemudian yang terakhir itu bil wada'i tadi itu harus mutakallim itu fahiman bima yaqul qasidan lahu dan bil lughah al arabiyyah. Ini 4 syarat kalam dalam pandangan ulama nahwu. Yang mana apabila salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinamakan kalam, ya. Kemudian Ibnu Ajurrum mengatakan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wa aqsamuhu di sini dhamir kembali kepada kalam. Wa aqsamul kalam salasatun. Ya, pembagian kalam itu 3. Dan redaksi semacam ini teman-teman sekalian adalah merupakan redaksi yang dipakai oleh mutaqaddimi an-nuhat, ya. Ahli nahwu yang awail yang pertama-tama mutaqaddimun nuhat, ya, seperti Sibawayh sendiri mengatakan al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, ya. Dan juga pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan, ya, orang yang menyalahkan redaksi ulama dengan aqsamul kalam itu disalahkan. Mereka mengatakan yang benar itu aqsamul kalimah adalah orang yang tidak paham tentang redaksi para ulama, apa yang dimaksud oleh para ulama nahwu mutaqaddimin. Ya, memang ada, ya, sekelompok ulama nahwu, ya, diantaranya adalah Al-Jazuli, ya, An-Nahwi. Beliau mengatakan redaksi para ulama aqsamul kalam itu adalah redaksi yang keliru. Yang benar itu adalah aqsamul kalimah, dan itu diikuti oleh pensyarah jurumiyah belakangan ini, ya. Seperti misalnya dalam Al-Kaukab, ya. Di situ dikatakan yang benar itu adalah aqsamul kalimah bukan aqsamul kalam, fata'ammal. Begitupun beberapa syarah yang lain menyalahkan, ya, Ibnu Ajurrum, katanya Ibnu Ajurrum keliru, yang benar itu aqsamul kalimah bukan aqsamul kalam. Maka kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, orang-orang ini tidak paham dengan redaksi yang dipakai oleh ulama mutaqaddimin, karena yang dimaksud dengan aqsamul kalam menurut mereka itu adalah aqsam allati yata'allafu minhul kalam, bagian-bagian yang kalam itu tersusun darinya. Dan kalam memang tersusun dari fi'il, dari isim, dari huruf, ja'a li ma'nan. Itu adalah merupakan komponen-komponen yang kalam tersusun darinya. Maka enggak salah kalau redaksinya mengatakan aqsamul kalam, ya. Jadi aqsamul kalam salah satun. 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il, huruf yang memiliki makna, bukan memiliki arti, ya. Karena termasuk kekeliruan juga, ya, ketika kita mengatakan huruf yang memiliki arti. Contohnya min artinya dari, fi artinya di. Enggak. Yang dimaksud itu min itu memiliki makna yang banyak tergantung siyak kalamnya. Kadang maknanya sababiyah, ya, kadang maknanya ibtidaiyah. Fi kadang maknanya zarfiyah, kadang maknanya isti'la. Itu yang dimaksud dengan harfun ja'a li ma'nan, bukan memiliki arti tapi memang memiliki kandungan makna yang berbeda-beda tergantung siyak kalamnya nanti. Jangan salah dipahami, ya. Banyak yang menjelaskan bagian kalimat itu ada 3, salah satunya adalah huruf yang memiliki arti. Diberikan contoh misalnya fi artinya di, min artinya dari. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah makna dari huruf-huruf itu, dan huruf jar itu punya makna yang banyak tergantung siyak kalamnya. Kayak tadi fi, ya, fi itu bisa bermakna zarfiyah, bisa bermakna isti'la. Min itu bisa bermakna ibtidaiyah, bisa bermakna sababiyah, ya, dan yang lainnya, ya. Dan kemudian pembagian kalam menjadi 3, ya, yaitu isim, fi'il, huruf. Ini adalah merupakan termasuk yang mujma' alaih, yang disepakati oleh ulama nahwu, ya. Meskipun ada nanti sekelompok orang yang memberikan, ya, qismun rabi, ya, nau yang keempat, ya, jenis yang keempat, yaitu isim fi'il menurut mereka, tapi ini adalah pendapat yang syaz. Kenapa? Karena menyelisihi ijma'.
menyelisih hal yang telah disepakati oleh ulama nahu. Jadi dalil dari pembagian kalam menjadi 3 ini, pertama ijma' ahli nahu, kemudian kedua tatabbu' dan istiqra' para ulama nahu. Mereka meneliti, ya, mengkaji, ya, syawahid dalam bina'ul qaidah, dalam membangun sebuah kaidah seperti Al-Quran, kemudian syair-syair orang Arab dikaji, hadis Nabi, dan pendapat yang sahih hadis Nabi itu bisa dijadikan hujah dalam membangun kaidah bahasa Arab. Itu dikaji, ternyata tidak akan keluar dari 3 bagian ini. Kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il, huruf. Maka inilah dalil yang kedua, yaitu tatabbu' dan istiqra', penelitian para ulama tentang kalimat al-arabiyah itu hanya 3 macam. Kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il, huruf, ya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini, ya. Pelan-pelan, sedikit, tapi semoga bermanfaat. Ya, syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.